So, let's get right into it dan langsung saja kita sapa Lukman Rimadi, Koordinator Liputan 6 News untuk bahas soal PTM terbatas ini. Halo Bang Lukman. Ya, halo Ratu, apa kabar tuh? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Udah WFH berapa lama di rumah nih? Waduh, nggak kehitung kayaknya. Udah tahunan ini jatuhnya, udah bukan bulanan lagi kita kan. WFH. Udah lama banget ya nggak ke kantor nih. Iya, benar tuh. Gimana tuh? Apa yang menarik nih hari ini tuh? Aduh Bang Lukman, gimana sih kondisi Indonesia nih? Baru aja PTM dimulai, udah ada klaster aja nih. Berapa banyak sih emangnya jumlah siswa atau guru yang terpapar? Ya tuh, kalau kita lihat dari data ini kan memang saat ini sudah yang menarik ya, dan juga mungkin kekhawatiran dari para emak-emak, dari para orang tua di rumah gitu, bahwa memang satu sisi COVID-19 sudah menjadi angkanya terus menurun, trennya terus menurun dalam beberapa bulan kali ini, dan akhirnya penurunan angka ini membuat pemerintah memutuskan untuk terus memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan skenario terbatas. Nah, akhirnya tatap muka ini kan akhirnya justru membuat sebagian dari pihak guru, orang tua, bahkan murid nih akhirnya cukup happy kan, karena akhirnya mereka bisa langsung bersosialisasi dengan teman-temannya, lalu juga bisa langsung bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan guru. Namun kan akhirnya yang menjadi masalah tuh ini akhirnya ada indikasi dan juga memang riset dari internal Kementerian Pendidikan dan Budaya sendiri yang memang digawangi oleh Mas Menteri Nadiem Makarim menyatakan bahwa yang mengkhawatirkan ada lebih dari kuncinya dari 1.303 sekolah menjadi klaster COVID-19. Nah, ini atau dari 2,77% dari 47.005 sekolah yang mengisi survei. Nah, dari angka tersebut tercatat ada 7.287 guru dan 15.456 siswa terpapar virus COVID-19 ini tuh. Nah, kalau dari rinciannya yang kita dapat bahwa klaster penurunan COVID-19 ini terbanyak ada pada jenjang SD mencapai 583 sekolah atau 2,77% dari jumlah satuan pendidikan mengisi survei. Lalu juga jumlah guru. Nah, ada 3.166 guru dan 6.928 siswa. Lalu juga itu juga disertai dengan klaster COVID pada klaster pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berjumlah 251 sekolah atau 1,9%. Lalu juga jumlah guru yang juga cukup terkena juga cukup banyak nih, itu ada 956 pendidik dan 2.006 peserta didik. Nah, selain itu juga SMP ada 244 sekolah, lalu juga jenjang SMA yang bisa dibilang ini cukup besar, yaitu 109 sekolah atau 4,55% dengan rincian 797 guru dan siswanya cukup banyak tuh. Ini ada 1.934 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ini juga dengan sekolah vokasi ya, dengan sekolah SMK yang juga cukup besar. Ini jumlahnya ada 1.590 siswa SMK yang terkonfirmasi COVID-19. Seperti itu tuh. Baik, tapi itu kan data dari Kemendikbudristek ya. Kalau misalkan kita lihat data dari Dinas DKI Jakarta misalnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, itu datanya sama tidak? Atau justru malah kelihatannya lebih baik gitu? Nah, ini tuh memang menjadi masalah ya. Memang menarik dan juga agak unik karena memang kita ya di Indonesia ini masalah data ini adalah masalah yang krusial sekali gitu. Benar, pendataan tuh susah soalnya ya di sini. Betul. Nah, kita lihat bahwa memang jangankan untuk data seperti ini aja ya, data untuk klaster sekolah, lalu untuk memulai pembelajaran tatap muka, data nasional kasus harian saja terkadang antara daerah dan juga pusat itu mengalami ketidaksinkronan. Nah, kalau dalam hal ini tuh kita melihat bahwa dari tadi paparan yang saya sampaikan ada 1.300 sekian, justru di Jakarta sendiri hanya menemukan satu klaster. Nah, seperti itu dari sekolah ini. Nah, ini makanya yang memang harus adanya sinergitas data gitu untuk masalah ini. Karena apa bisa kita bilang adanya munculnya klaster ini dengan angka yang cukup besar di Kementerian Pendidikan, lalu juga tidak sinkron dengan Dinas Pendidikan, ini menandakan memang ada masalah di sini. Nah, harusnya kita melihat bahwa pemerintah sebelum memulai satu kebijakan yang memang cukup besar dan urgensi seperti ini, itu harus terlebih dulu melakukan sinergitas data. Nah, ini sebenarnya yang masalah, seperti itu tuh. Baik, tapi kan kementerian mengatakan bahwa jumlahnya besar nih, sedangkan daerah membantah dan mengatakan jumlahnya kecil. Jadi sebenarnya keadaannya tuh lebih aman dari yang digambarkan atau memang rawan risiko penularan nih?
Nah, walau bagaimanapun selama COVID-19 ini masih ada dan status pandemi belum dicabut, menurut saya segala sesuatu itu pasti ada kerawanan dan juga resiko yang cukup besar. Makanya karena itu tentunya selain juga tadi kita minta supaya pemerintah mendorong pemerintah agar menyamakan data dan juga membuat data ini semakin akurat, pemerintah juga harus tetap mengedepankan 3T itu yang kalau kita tahu kan tracing, treatment, dan juga testing. Nah, ini yang harus memang terus digalakkan oleh pemerintah. Nah, adanya banyaknya klaster lepas dari tidak sinkronnya data ini, kita melihat bahwa 3T ini adalah kuncinya gitu tuh. Dan memang sebelumnya pemerintah juga sudah menyadari gitu, walaupun agak terlambat ya. Menko Maritim menyatakan bahwa 3T ini adalah hal yang paling penting dan menjadi kunci dari menekan COVID-19. Namun kita juga harus mengetahui bahwa dengan adanya statement ini menyatakan bahwa semestinya 3T ini juga harus menjadi kebijakan yang terukur di wilayah gitu, di daerah. Nah, sayangnya di tingkat daerah sendiri kan kita melihat ini belum berjalan dengan cukup baik gitu tuh, karena melihat selain data yang tidak sinkron juga masih adanya protokol kesehatan yang tidak dijalankan dengan ketat oleh pemerintah daerah. Nah, khususnya di sekolah ya, tentunya ini kita tidak bisa menyalahkan guru di sini. Dalam arti memang dari pengawas dan juga ada satgas yang tentu tiap daerah yang memang harus dimaksimalkan fungsinya gitu tuh di sekolah-sekolah untuk agar prokes ini bisa terus dijalankan apabila memang pembelajaran tatap muka ini ingin terus dilanjutkan. Seperti itu tuh. Betul. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat ya, 3T itu kan juga sebenarnya sudah berjalan nih, Mas Sukman. Yang jadi masalah adalah sinkronisasi datanya yang tidak sama itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini, apa mungkin artinya PTM terbatas lebih baik dihentikan saja terlebih dahulu? Apalagi kan target vaksinasi juga belum tercapai ya. Ya, memang ini masih debatable dan memang sebagian dari pemerintah dan memang Mas Menteri Nadiem Makarim juga sudah menyatakan tetap akan melanjutkan pembelajaran tatap muka ini, walaupun memang di satu sisi munculnya klaster-klaster COVID-19 dan memang ini bukan angka yang mati ya, ini saya pikir angka ini terus berjalan dan terus fleksibel, sangat mungkin untuk bertambah apabila protokol kesehatan tidak ditetapkan secara ketat gitu. Nah, oleh karena itu kita mendorong agar pemerintah harus perbaiki dulu gitu dari bagaimana mempersiapkan protokol yang ketat, dan juga kalau memang ada sekolah yang sudah terpapar atau memang ada yang telah terinfeksi COVID-19, maka harus menghentikan, harus menutup sekolahnya kayak gitu. Dan ini butuh transparansi ya Ratu ya, karena memang kalau kita lihat kondisi di lapangan sendiri masih banyak masyarakat yang menganggap COVID-19 ini sebagai satu aib. COVID-19 ini sebagai aib, maka mereka menutupi, dan ini bukan sesuatu, memang fakta di lapangan seperti itu ya Ratu. Kalau kita temui mereka yang tidak jujur anaknya atau keluarganya yang memang mungkin orang tuanya memiliki mobilitas yang cukup tinggi di luar, namun dia tidak menyampaikan itu kepada guru atau kepada sekolah, dan akhirnya tidak mengetahui si anak ini ternyata juga sudah terpapar gitu. Walaupun memang kalau kita lihat hasil penelitian juga mungkin resiko anak itu terkena efek dari COVID-19 ini juga kecil gitu. Berbeda mungkin orang dewasa ya yang memang ada dengan disertai komorbid yang memang efeknya itu lebih besar apabila terpapar COVID-19. Jadi seperti itu. Dan juga satu tuh, mungkin vaksinasi dari anak ini ya, vaksinasi anak usia 12 tahun hingga 17 tahun ini juga harus terus digenjot gitu, agar apabila memang pemerintah ingin PTM terbatas ini terus dilaksanakan, seperti itu tuh. Iya, karena kalau kita lihat juga kan di Purbalingga kemarin nih, kan ada 90 orang siswa yang terpapar COVID ya. Jadi kita dari situ juga sudah bisa belajar bahwa nyatanya memang sepertinya nih belum siap. Untuk sekarang ini pun juga apakah keadaannya semakin memburuk kayak di Purbalingga? Kalau nggak salah malah naik jadi 150 kalau sekarang. Nah, iya, sejauh ini memang informasi yang kita dapat datanya terus meningkat ya. Karena memang di situ kita melihat bahwa adanya penambahan ini kan juga bagaimana data yang masuk. Nah, yang memang cukup bertambah. Angka 150 ini kita lihat ya bisa saja terus meningkat, mungkin 150, 160, bahkan mungkin sampai 700 sekolah dan klaster. Dan juga ingat, bukan hanya di Purbalingga, ini hanya satu kasus menurut kita yang memang ini terus menaik. Nah, belum lagi daerah-daerah lain,
khususnya yang memang masih berstatus PPKM level 4 atau level 3 yang memang saat ini masih masyarakatnya juga masih menerapkan protokol kesehatannya juga belum terlalu ketat. Nah, ini yang harus diwanti-wanti gitu. Oleh karena itu ya tentunya tidak hanya pemerintah, kita mendorong juga bahwa adanya pemangku masyarakat, ulama, tokoh masyarakat yang tentunya harus terus bekerja sama agar kasus COVID-19 ini bisa ditekan penularannya seperti itu tuh. Oke. Jadi ya kembali lagi kepada pentingnya melakukan 3T tadi ya. Jadi masyarakat itu harus jujur kalau memang mereka mau menjalankan PTM terbatas. Di sisi lain kan kualitas pendidikan juga akan semakin menurun soalnya kalau PTM terbatas tidak dilakukan. Betul banget tuh, karena gimana pun ya kalau kita ngerasain ya zaman kita sekolah gitu kan, kita bisa upacara bendera di sekolah, interaksi, ya tentunya kan interaksi dengan guru dan juga dengan kawan-kawan di sekolah itu kan jadi bagian dari pendidikan yang cukup penting gitu. Khususnya apalagi anak-anak di tingkatan sekolah dasar itu ya, bermain, lalu juga di PAUD itu kan menjadi hal yang justru itu menjadi porsi yang cukup besar buat mereka gitu di bangku sekolah seperti itu tuh. Oke. Kalau begitu, apakah perlu dengan kondisi seperti ini sekolah tetap mewajibkan atau memberikan fleksibilitas kepada orang tua murid? Ya, selama pandemi COVID-19 belum dicabut dan angkanya juga masih fluktuatif, kita mendorong memang dan perlu pemerintah jangan dulu mewajibkan gitu. Namun harus melihat data yang konkret, data yang aktual, dan juga terus memberikan fleksibilitas kepada orang tua karena memang tidak ada jaminan bagi siswa dan juga sekolah tidak bisa menjamin anak ini tidak terpapar COVID-19 selama pengawasan memang belum ketat dan juga sekolah perlu memberikan musyawarah kepada orang tua ya. Tentu kalau di sekolah kan ada komisi orang tua gitu kan, komisi wali murid, nah komisi sekolah. Nah, itu yang harus dimaksimalkan bagaimana lembaga atau orang tua ini aspirasinya harus didengar dan juga tentu harus menjadi masukan bagi sekolah gitu. Tidak bisa sekolah melakukan sepihak saja karena kan tentu bagaimanapun anak ini adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Makanya jadi sekolah tentunya juga harus melihat dan juga mempertimbangkan segala sesuatu dampak baik dan buruknya seperti itu tuh. Oh, tapi ini juga ada info yang baru saja masuk. Katanya presentasinya masih cukup kecil, yaitu 2% dari total seluruh sekolah. Artinya suggest-nya adalah pengetatan prokes justru yang harus dilakukan dan juga percepatan vaksinasi anak di sekolah. Berarti dengan begini sebenarnya PTM terbatas masih bisa ya dijalankan? Ya, bisa. Seperti yang saya katakan tuh, namun dengan tetap fleksibilitas ya, tetap dengan fleksibilitas melihat angka apabila memang sesuai. Sebenarnya dari aturan sendiri yang sudah ditetapkan sudah cukup baik, hanya memang aturan di lapangannya itu yang memang harus lebih diperketat gitu tuh. Karena kita melihat kuncinya adalah 3T tadi dan juga kejujuran dari orang tua dan juga sekolah apabila memang si anak ini menunjukkan dampak efek dari COVID-19 seperti misalnya demam ataupun kurang nafsu makan dan lain-lainnya ya tentunya harus melakukan tes. Tes itu adalah hal yang memang bisa dibilang sekarang hal yang wajib gitu dengan antigen, dengan PCR dan lain-lainnya memang sudah tersedia gitu kan. Apalagi untuk anak-anak yang usia dini ya, dan itu memang harus melakukan itu gitu. Karena kan memang 12 tahun ke bawah kan belum bisa vaksin gitu kan. Jadi seperti itu tuh. Intinya apalah fleksibilitas dan kunci 3T dan juga protokol kesehatan yang memang sekolah harus melakukan itu. Karena jangankan di daerah ya, kita melihat di Jakarta sendiri aja ada beberapa sekolah yang sudah disanksi gitu kan. Harus ditutup paksa karena tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Iya, betul deh kalau begitu. Oke deh, terima kasih penjelasannya Mas Lukman ya. Kayaknya keputusan PTM terbatas ini juga harus dikaji ulang sih. Dan yang harus kita tekankan adalah vaksinasi kepada kepada para murid yang sekarang sedang menjalankan PTM terbatas itu. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi Mas Lukman. Tentu kuncinya pengawasan itu ya. Oh iya betul. Memang harus ketat dan juga sesuai dengan aturan yang memang sudah ada dijalankan. Seperti itu tuh. Baik, kalau begitu. Kuncinya adalah pengetatan pengawasan. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi Mas Lukman. Oke, Ratu. Stay safe. Siap.